Kamu boleh tinggal di sini, Ridwan, kata ibu mertuaku pada suamiku. Tapi tidak dengan istri dan anakmu itu. Pergi kalian. Ibu mertua mengusirku dan anakku yang berusia 5 tahun di tengah malam, tepat setelah rumah kami hancur karena gempa. Kubalas perlakuan kejamnya dengan, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara adzan maghrib baru saja selesai berkumandang. Hilda, dengan hijab sederhana yang selalu dikenakannya, sedang melipat sajadah di kamar mereka yang mungil. Dari ruang tengah, terdengar tawa renyah Bintang, putra mereka yang berusia 5 tahun. Bintang sedang bermain menyusun balok kayu, pura-pura membangun sebuah benteng yang tinggi. Ridwan, suaminya, duduk di lantai menemaninya, ikut tertawa sambil sesekali membantu Bintang jika baloknya rubuh. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh tawa. Rumah kecil yang mereka tempati adalah hasil jerih payah Ridwan sebagai teknisi di sebuah pabrik lokal. Hilda, meskipun memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, memilih fokus mengurus Bintang di rumah. Bagi Hilda, kebahagiaan adalah melihat tawa suami dan anaknya di rumah kecil yang hangat ini. Ia baru saja akan melangkah ke dapur untuk menyiapkan makan malam, ketika getaran pertama terasa. Awalnya hanya guncangan pelan, seperti ada truk besar lewat di depan rumah. Tapi getaran itu tidak berhenti. Dalam hitungan detik, guncangan itu berubah menjadi sentakan hebat. Lantai di bawah kaki Hilda terasa bergoyang liar. Gempa, teriak Ridwan. Ia langsung menerjang Bintang, memeluk tubuh kecil itu erat ke dadanya. Hilda terlempar ke dinding, hijabnya sedikit miring. Suara gemuruh kencang datang dari segala arah. Lemari piring di dapur ambruk, menimbulkan suara pecahan kaca yang memekakan telinga. Dinding rumah mereka mulai retak. Keluar, cepat keluar, seru Ridwan, berusaha berdiri sambil menggendong Bintang. Hilda merangkak ke arah pintu. Debu mulai memenuhi ruangan, membuat napas terasa sesak. Guncangan semakin kuat. Atap di atas mereka berderak ngeri. Rasanya seperti dunia akan kiamat. Ridwan berhasil mendorong pintu depan hingga terbuka. Ia mendorong Hilda keluar lebih dulu. Lari, Hilda, ke tempat terbuka. Hilda berlari sekuat tenaga ke halaman kecil di depan rumah. Bintang menangis kencang dalam pelukan Ridwan. Tepat ketika Ridwan melangkahkan kakinya melewati ambang pintu, guncangan terbesar datang. Tembok samping rumah mereka runtuh seketika. Disusul oleh atap yang ambruk ke dalam, menelan semua perabotan dan kenangan mereka. Hilda menjerit, ia jatuh terduduk di tanah yang masih bergoyang. Ridwan tersungkur di sebelahnya, tubuhnya melindungi Bintang dari serpihan material yang berterbangan. Kemudian, dalam beberapa detik yang terasa sangat panjang, guncangan itu mereda. Menyisakan keheningan yang menakutkan, yang perlahan diisi oleh suara tangisan dan teriakan minta tolong dari para tetangga. Debu tebal membuat pandangan kabur. Hilda terbatuk, matanya perih. Ia meraba-raba memastikan Ridwan dan Bintang baik-baik saja. Mas Ridwan? Bintang? Panggilnya panik. Kami di sini, suara Ridwan serak. Kami selamat. Hilda menangis lega, namun tangisnya langsung berubah menjadi isak pilu ketika debu mulai menipis. Di tempat rumah kecil mereka berdiri, kini hanya ada tumpukan puing. Rata dengan tanah. Benteng balok kayu Bintang, dapur tempat Hilda memasak, kamar tidur mereka, semuanya hilang. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Malam mulai turun, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Bintang masih menangis, gemetar ketakutan di pelukan ayahnya. Hilda hanya mengenakan pakaian rumah dan hijab yang kini kotor oleh debu. Mereka duduk di pinggir jalan bersama para tetangga yang bernasib sama. Beberapa rumah masih berdiri, tapi retak parah. Rumah mereka hancur total. Ridwan bangkit, mencoba mencari sesuatu yang bisa diselamatkan di antara reruntuhan. Setelah hampir setengah jam mengais, ia hanya menemukan satu tas ransel. Tas itu biasa ia pakai kerja. Beruntung, di dalamnya ada beberapa lembar pakaian ganti Bintang, dompet Ridwan, dan sebuah map plastik berisi dokumen penting milik Hilda yang selalu ia simpan di sana. Hanya itu, harta benda mereka yang tersisa. Ridwan menatap tumpukan puing itu dengan tatapan kosong. Ia adalah kepala keluarga, ia harus melindungi mereka. Tapi bagaimana? Mereka tidak punya rumah lagi. Kita harus pergi dari sini, kata Ridwan pelan, suaranya berat. Malam ini akan sangat dingin. Bintang tidak boleh kedinginan. Hilda mendongak, matanya sembab. Kemana kita akan pergi, Mas? Posko pengungsian?
Ridwan menggeleng. Ia membayangkan posko pengungsian yang pasti penuh sesak, berdesakan, dan mungkin tidak aman untuk Bintang yang masih kecil. Hanya ada satu tempat yang terlintas di benaknya. Satu-satunya tempat yang ia tahu pasti aman dari gempa, dan memiliki banyak ruang. Rumah masa kecilnya. Kita ke rumah ibu, putus Ridwan. Hanya di sana kita bisa aman malam ini. Mendengar itu, jantung Hilda seakan berhenti berdetak sesaat. Firasat buruk langsung merayap di hatinya, lebih dingin dari angin malam pasca gempa. Ibu Anis, ibu mertuanya, tidak pernah menyukainya. Sejak awal pernikahan mereka, Ibu Anis selalu menunjukkan sikap dingin. Mertuanya itu selalu menganggap Hilda, yang ia kira berasal dari keluarga biasa, tidak sepadan dengan Ridwan. Ibu Anis selalu membanding-bandingkan Hilda dengan Feni, istri Doni, kakak Ridwan. Feni yang berasal dari keluarga kaya, yang selalu memakai perhiasan mencolok, dan memberinya cucu laki-laki pertama, Haikal. Ibu Anis selalu memuja Doni dan Feni. Sementara Ridwan, yang memilih hidup mandiri di rumah kecil, dianggap sebagai anak yang gagal membanggakan. Dan Hilda adalah penyebabnya. Hilda teringat bagaimana Ibu Anis selalu mencibir pilihannya mengenakan hijab sederhana, menganggapnya kampungan. Ia ingat bagaimana mertuanya itu jarang sekali mau menggendong Bintang saat masih bayi, dengan alasan takut repot. Semua kenangan buruk itu berputar di kepala Hilda. Pergi ke rumah Ibu Anis terasa seperti melompat dari bencana alam ke bencana batin. Tapi ia melihat wajah Bintang yang pucat dan bibirnya yang mulai membiru karena kedinginan. Bintang butuh tempat hangat. Hilda tidak punya pilihan lain. Ia membetulkan letak hijabnya yang berdebu. Baik, Mas, jawab Hilda pelan. Kita ke rumah ibu. Ridwan meraih tangan istrinya, membantunya berdiri. Mereka bertiga, hanya dengan satu tas ransel, berjalan kaki di tengah kegelapan dan kehancuran, menuju rumah yang mereka harap bisa menjadi tempat berlindung. Perjalanan menuju rumah Ibu Anis terasa sangat jauh. Kaki mereka harus melompati retakan di jalan, menghindari kabel listrik yang menjuntai, dan melewati puing-puing bangunan lain yang runtuh. Udara dipenuhi debu. Bintang sudah tertidur di gendongan Ridwan, napasnya terdengar berat. Hilda berjalan tertatih di samping suaminya, hatinya dipenuhi kecemasan. Semakin dekat mereka ke kompleks perumahan elit tempat Ibu Anis tinggal, semakin sedikit kerusakan yang mereka lihat. Daerah itu terletak di dataran yang lebih tinggi dan struktur tanahnya lebih stabil. Ketika mereka akhirnya tiba di depan gerbang besi yang tinggi menjulang, rumah Ibu Anis tampak berdiri kokoh, megah, dan tidak tersentuh bencana sedikit pun. Lampu tamannya bahkan masih menyala terang. Kontras yang menyakitkan dengan lingkungan mereka yang luluh lantak. Ridwan menekan bel. Hatinya juga berdebar. Ia tahu ibunya tidak menyukai Hilda, tapi ia tidak punya pilihan. Ini darurat. Bencana. Tentu ibunya akan mengerti. Setelah menunggu beberapa saat, pintu utama yang besar itu terbuka. Sosok Ibu Anis muncul, mengenakan daster mahal dan wajah yang tampak kesal karena tidurnya terganggu. Siapa malam-malam, Bek? Ridwan? Mata Ibu Anis membelalak kaget. Ada apa kamu kesini malam-malam? Kenapa kalian kotor sekali? Ibu Anis bahkan tidak melihat Bintang yang tertidur di gendongan Ridwan, atau Hilda yang berdiri di belakangnya dengan wajah pucat. Ibu, terjadi gempa, kata Ridwan, suaranya serak karena lelah dan debu. Rumah kami hancur, Bu, rata dengan tanah. Ibu Anis tertegun sejenak. Gempa? Di sini hanya bergoyang sedikit. Ibu kira cuma gempa biasa. Ia memandang Ridwan, lalu tatapannya beralih ke Hilda dengan pandangan tidak suka. Lalu, tanyanya ketus. Kami tidak punya tempat tinggal lagi, Bu, lanjut Ridwan. Bolehkah kami mengungsi di sini untuk sementara? Hanya sampai kami menemukan tempat. Kasihan Bintang, Bu, dia kedinginan. Ridwan menunjukkan Bintang yang tidur meringkuk. Hilda menundukkan kepalanya, memegang erat ujung hijabnya. Ia merasa sangat kecil dan terhina. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Ekspresi Ibu Anis berubah dari kaget menjadi dingin. Wanita tua itu melipat tangannya di dada. Ia memandang Hilda dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. Mengungsi di sini? Bertiga? Desisnya. Ridwan mengangguk. Tentu saja, Bu, kami. Tidak bisa, potong Ibu Anis dengan suara keras dan tajam. Teriakan itu membuat Bintang sedikit bergerak dalam tidurnya. Ridwan terkejut. Apa maksud Ibu tidak bisa? Ini rumah Ibu, rumah masa kecilku. Rumahku penuh, bentak Ibu Anis. Sudah tidak ada tempat lagi. Kamar tamu dipakai untuk gudang. Kamar Doni juga penuh barang-barangnya.
Ridwan menatap ibunya tidak percaya. Rumah ini sangat besar, setidaknya ada 5 kamar tidur. Penuh? Itu alasan yang konyol. Tapi, Bu, kamu boleh tinggal di sini, Ridwan, kata Ibu Anis lagi, kali ini suaranya sedikit melunak saat menatap putranya. Kamu anakku. Kamu bisa tidur di sofa ruang tengah. Tapi tidak dengan anak dan istrimu itu. Telunjuknya mengarah tajam ke Hilda dan Bintang. Rumahku ini bukan tempat penampungan. Mereka hanya akan membuat repot dan kotor. Sudah tidak ada tempat lagi untuk mereka. Hinaan itu terasa seperti tamparan keras bagi Hilda. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, namun ia menahannya agar tidak jatuh. Ia tidak akan menangis di depan wanita ini. Ridwan geram. Wajahnya memerah karena marah. Ibu, apa yang ibu katakan? Ini Hilda, istriku. Ini Bintang, cucumu. Dia bukan cucu yang kubanggakan, balas Ibu Anis sengit. Lihat dia. Dia bahkan tidak punya apa-apa sekarang. Aku tidak mau rumahku diisi orang miskin. Tepat saat pertengkaran itu memuncak, sebuah mobil SUV mewah berhenti di belakang mereka. Lampu depannya yang terang menyorot mereka berempat. Pintu mobil terbuka, dan keluarlah Doni, Feni, dan Haikal. Pakaian mereka juga sedikit berantakan, tapi jelas mereka baik-baik saja. Ibu, panggil Doni, berlari kecil ke arah gerbang. Syukurlah ibu tidak apa-apa. Rumah kami juga retak parah di beberapa bagian. Tidak aman untuk ditinggali malam ini. Ekspresi Ibu Anis berubah total dalam sekejap. Wajahnya yang tadi keras dan kejam langsung berubah menjadi senyum penuh kasih dan kekhawatiran. Oh, Doni, sayang. Sini, nak, masuk. Ibu Anis buru-buru membuka gerbang lebih lebar, seolah lupa pada Ridwan dan keluarganya yang masih berdiri di luar. Ayo masuk. Bawa istrimu kemari. Ya ampun, Haikal, sini sama nenek, cucu ibu tersayang. Ibu Anis langsung menghambur memeluk Haikal, menciuminya berkali-kali. Feni, istri Doni, melirik sinis ke arah Hilda. Ia tersenyum miring, senyum kemenangan. Ayo, Fen, masuk, kata Ibu Anis ramah. Masih ada banyak kamar kosong di atas. Kamar utama tamu kosong, bersih. Ada ruang bermain juga buat Haikal. Kalian bisa istirahat dengan tenang di sini. Ibu akan buatkan susu hangat. Dada Ridwan terasa sesak. Banyak kamar kosong, desisnya. Ia baru saja mendengar ibunya berkata rumahnya penuh. Ibu Anis menoleh, tampak kaget karena Ridwan masih di sana. Wajahnya kembali mengeras. Itu untuk Doni. Dia berbeda. Dia yang selama ini membantu ibu. Perlakuan tidak adil itu terlalu nyata, terlalu menyakitkan. Hilda akhirnya mengangkat wajahnya. Ia menatap lurus ke mata Ibu Anis. Air matanya sudah kering, digantikan oleh ketenangan yang dingin. Ia menarik pelan lengan baju Ridwan. Baik, kami mengerti, kata Hilda. Suaranya pelan, namun jelas dan tegas. Hanya 3 kata itu. Ibu Anis mendengus. Feni tertawa kecil. Doni hanya diam, tidak berani membela adiknya. Ridwan menatap ibunya dengan pandangan nanar, penuh kekecewaan yang mendalam. Ia tidak lagi melihat sosok ibu yang dulu membesarkannya. Yang ia lihat adalah wanita asing yang kejam. Tanpa berkata apa-apa lagi, Ridwan membalikkan badannya. Ia membetulkan posisi Bintang di gendongannya, lalu menggenggam erat tangan Hilda. Ayo pergi, desis Ridwan. Suaranya bergetar karena amarah yang ditahan. Kita cari tempat lain. Mereka berjalan menjauh dari rumah mewah itu, kembali ke jalanan yang gelap. Meninggalkan cahaya hangat dan kekejaman yang baru saja mereka alami. Hilda tidak menoleh ke belakang. Ia hanya berjalan di samping suaminya, hatinya hancur, namun tekadnya menguat. Mereka akan selamat. Dan suatu hari, ia akan membuat Ibu Anis menyesali malam ini. Mereka berjalan menjauh dari gerbang rumah Ibu Anis. Keheningan di antara Hilda dan Ridwan terasa berat, hanya dipecah oleh isak tangis Bintang yang kini terbangun dan kembali merasa takut. Hawa dingin semakin menusuk, dan Ridwan bisa merasakan tubuh kecil Bintang menggigil hebat di pelukannya. Kemarahan Ridwan pada ibunya begitu besar, hingga membuatnya gemetar. Ia telah gagal. Gagal melindungi keluarganya dari gempa, dan gagal memberi mereka tempat berlindung yang aman. Ia membawa mereka ke rumah ibunya, berharap pada sisa nurani, namun yang ia dapatkan adalah penghinaan yang luar biasa. Ia merasa menjadi suami dan ayah yang tidak berguna. Hilda, yang berjalan di sampingnya, tiba-tiba berhenti. Ia merogoh saku daster kotornya, mencari ponselnya. Layarnya retak di sudut, tapi masih menyala.
Kita mau kemana, Mas? Tanya Hilda pelan. Suaranya serak, tapi ada keteguhan di dalamnya yang tidak goyah. Ridwan membuang muka, ia malu untuk menatap mata istrinya. Kita cari posko pengungsian. Atau mungkin hotel melati. Aku masih pegang dompet. Setidaknya kita bisa dapat kamar untuk Bintang. Ridwan tahu itu bukan solusi. Hotel pasti penuh atau bahkan hancur. Posko pengungsian adalah mimpi buruk. Hilda menggeleng. Tidak. Bintang tidak bisa tidur di tempat seperti itu. Dia butuh tempat yang aman. Ridwan akhirnya menatap istrinya, putus asa. Lalu kita kemana, Hilda? Kita tidak punya siapa-siapa lagi. Hilda menatap suaminya lekat. Kita masih punya satu tempat. Ridwan terdiam. Ia tahu apa yang dimaksud Hilda. Tempat itu. Tempat rahasia yang menjadi perjanjian di antara mereka berdua sejak sebelum menikah. Tempat yang Hilda siapkan sebagai jaring pengaman terakhir, yang Ridwan berjanji tidak akan pernah ia minta, kecuali nyawa mereka taruhannya. Ridwan selalu menghormati keinginan Hilda untuk hidup sederhana. Ia mencintai Hilda apa adanya, bukan karena apa yang dimiliki wanita itu. Selama ini, mereka hidup pas-pasan di rumah kecil mereka, dan Ridwan bahagia. Ia tidak pernah mengungkit soal tempat itu. Tapi malam ini, perjanjian itu gugur. Ini bukan lagi soal hidup sederhana, ini soal hidup. Kamu yakin? Tanya Ridwan, memastikan. Gempa memang bencana, tapi yang baru saja dilakukan ibunya adalah pendorong terakhir. Ibu Anis tidak memberi kita pilihan, jawab Hilda dingin. Bintang adalah prioritas kita. Hilda membuka aplikasi di ponselnya. Bukan aplikasi taksi biasa, melainkan layanan panggilan pribadi yang selalu ia bayar biaya langganan tahunannya secara rahasia. Ia mengetikkan lokasi mereka dan tujuan. Dalam 5 menit, sebuah mobil sedan hitam legam yang bersih dan mengkilap berhenti di depan mereka. Sangat kontras dengan jalanan yang penuh debu dan puing. Sopir berjaket rapi turun, membuka pintu belakang tanpa banyak bicara. Selamat malam, Ibu Hilda, sapanya dengan hormat. Ridwan tertegun sejenak, lalu segera membantu Hilda dan Bintang masuk ke dalam. Mobil itu melaju mulus, meninggalkan kawasan perumahan Ibu Anis. Di dalam mobil, Bintang langsung tenang. Kehangatan pendingin ruangan dan jok kulit yang empuk membuatnya nyaman. Tak lama kemudian, ia kembali tertidur di pangkuan Hilda. Mobil itu tidak menuju ke pusat kota. Sebaliknya, ia melaju ke arah perbukitan. Menuju kawasan elit yang paling mahal di kota itu. Sebuah area yang dikenal tidak pernah tersentuh bencana, baik banjir maupun gempa, karena letaknya yang tinggi dan fondasi tanahnya yang kokoh. Ridwan memandang keluar jendela. Ia melihat pemandangan kota di bawah. Sebagian besar gelap gulita, hanya menyisakan titik-titik api kecil di kejauhan. Perjalanan itu hening. Hilda sibuk membersihkan wajah Bintang dengan tisu basah yang ada di mobil, sementara Ridwan tenggelam dalam pikirannya. Ia merasa marah, sedih, lega, dan bingung, semuanya dalam waktu bersamaan. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah gerbang baja yang sangat tinggi dan modern. Tidak ada pos satpam. Hanya ada panel pemindai di dinding. Hilda mengeluarkan sesuatu dari tas ransel yang diselamatkan Ridwan. Dari dalamnya plastik berisi dokumen, ia mengambil sebuah kartu akses berwarna hitam pekat. Hilda menempelkan kartu itu ke panel. Lampu pemindai berubah hijau, dan gerbang berat itu bergeser terbuka tanpa suara. Mobil masuk dan berhenti di depan lobi sebuah bangunan yang lebih mirip Hotel Bintang 5 daripada rumah. Bangunan itu modern, didominasi kaca dan batu alam. Lampu-lampu di taman dan di dalam rumah menyala secara otomatis saat mereka tiba, seolah menyambut kedatangan pemiliknya. Sopir itu kembali membukakan pintu. Perlu saya tunggu, Ibu? Tidak perlu. Terima kasih, Pak, jawab Hilda. Silakan kembali. Pastikan Bapak juga aman. Sopir itu mengangguk hormat, lalu kembali ke mobilnya dan pergi. Menyisakan Hilda, Ridwan, dan Bintang di depan pintu utama yang menjulang tinggi. Ridwan menelan ludah. Ia sudah tahu Hilda memiliki tempat ini, tapi ia belum pernah melihatnya secara langsung. Ini di luar bayangannya. Ayo, Mas. Di luar dingin. Hilda menekan panel sidik jari di samping pintu. Pintu itu terbuka, menampakkan bagian dalam yang luar biasa. Ruangan itu luas, dengan langit-langit tinggi dan perabotan minimalis yang sangat mewah. Dinding kacanya menghadap langsung ke pemandangan kota yang berkelip di bawah. Semua bersih, seolah ada yang merawatnya setiap hari. Tempat apa ini? Bisik Ridwan, meskipun ia tahu jawabannya. Hilda menatapnya, matanya memancarkan kesedihan. Selamat datang di rumah,
Mas. Maaf aku harus membawamu ke sini dengan cara seperti ini. Ridwan menggeleng. Ia menatap istrinya, wanita berhijab sederhana yang baru saja ditolaknya mentah-mentah oleh ibunya sendiri. Tidak, kata Ridwan. Aku yang minta maaf. Aku minta maaf karena sempat berpikir membawa kalian ke rumah ibu. Ridwan melangkah masuk, memeluk Hilda dan Bintang dengan erat. Mereka aman. Untuk malam ini, mereka aman. Hari pertama di villa itu terasa seperti mimpi. Setelah menutup pintu, Hilda langsung bertindak cepat. Ia tahu di mana letak semua saklar dan panel kontrol rumah pintar itu. Dalam sekejap, suhu ruangan menjadi hangat dan lampu-lampu lembut menerangi setiap sudut. Villa itu memiliki 4 kamar tidur utama, masing-masing dengan kamar mandi pribadi, sebuah dapur profesional yang lebih besar dari ruang tamu rumah mereka yang hancur, dan sebuah ruang keluarga dengan televisi layar datar raksasa. Bintang, yang terbangun karena suasana baru, matanya langsung berbinar. Wow! Rumahnya besar sekali, Ibu, serunya, rasa takutnya tergantikan oleh rasa takjub. Ia langsung berlari di lantai marmer yang hangat. Hilda tersenyum tipis. Ia membawa Bintang ke salah satu kamar tidur. Membuka lemari besar yang ternyata sudah terisi penuh dengan pakaian. Ada pakaian anak-anak berbagai ukuran, semua baru dan masih berlabel. Ini kamar Bintang, kata Hilda. Ia mengambil piyama katun yang lembut dan pakaian dalam baru. Sekarang mandi air hangat dulu, ya. Sementara Bintang mandi dengan gembira di bak mandi besar, Hilda menyiapkan segelas susu hangat dan biskuit dari dapur. Dapur itu terisi penuh bahan makanan kering, kalengan, dan minuman di dalam kulkas 2 pintu yang besar. Semuanya diatur dan diisi ulang secara berkala oleh layanan manajemen properti. Ridwan hanya bisa berdiri mematung di ruang tengah. Ia membuka tas ransel mereka. Isinya hanya beberapa helai pakaian kotor, dompetnya, dan map dokumen Hilda. Semua kekayaan mereka di dunia. Lalu ia melihat sekelilingnya. Kekayaan yang tak terbayangkan ini ternyata juga milik mereka. Setelah Bintang tertidur pulas di kamar barunya, di atas kasur empuk dengan selimut bulu angsa, Hilda dan Ridwan akhirnya bisa duduk berdua. Mereka duduk di sofa kulit yang nyaman di ruang keluarga. Hilda menyalakan televisi. Seluruh saluran berita dipenuhi liputan mengerikan tentang gempa. Skala kerusakannya jauh lebih parah dari yang mereka bayangkan. Pusat kota lumpuh. Ratusan bangunan runtuh. Korban jiwa terus bertambah. Hilda dan Ridwan menonton dalam diam, hati mereka ikut berduka untuk kota mereka. Ridwan akhirnya memecah keheningan. Aku tahu kamu kaya, Hilda. Kamu sudah jujur sejak awal. Tapi aku tidak pernah membayangkan seperti ini. Hilda menatap suaminya. Ini bukan kekayaanku, Mas. Ini warisan. Hilda mulai bercerita. Kisah yang sudah lama ia simpan. Ia berasal dari keluarga yang sangat kaya, namun orang tuanya membencinya. Mereka hidup sederhana, mengajarkan Hilda untuk tidak pamer harta. Saat mereka meninggal dalam kecelakaan beberapa tahun lalu, mereka meninggalkan semuanya untuk Hilda. Sebuah perusahaan investasi, properti, dan saham. Hilda, yang saat itu masih muda, merasa terbebani. Ia melihat bagaimana orang-orang di sekitarnya tiba-tiba berubah. Teman-teman menjadi penjilat, saudara jauh tiba-tiba muncul. Mereka tidak melihat Hilda, mereka hanya melihat uangnya. Aku muak, Mas, bisik Hilda. Aku muak dicintai karena apa yang aku punya. Lalu aku bertemu kamu. Lanjutnya, matanya mulai berkaca-kaca. Kamu seorang teknisi sederhana. Kamu melihatku di perpustakaan, mentraktirku es teh di warung pinggir jalan. Kamu tidak peduli bajuku mahal atau tidak. Kamu melamarku dengan cincin perak sederhana. Kamu mencintaiku saat aku tidak punya apa-apa. Tapi kamu punya segalanya, potong Ridwan pelan. Aku memilikinya, tapi aku menyembunyikannya. Aku ingin hidup normal. Aku ingin anak kita, Bintang, tumbuh besar tanpa dimanja harta. Aku ingin dia tahu rasanya berjuang, sama seperti ayahnya. Rumah kecil kita itu adalah kebahagiaan nyataku. Ridwan meraih tangan istrinya. Aku juga bahagia, Hilda. Sangat bahagia. Aku tidak pernah menginginkan semua ini. Aku tahu, kata Hilda. Aku membangun villa ini sebagai benteng terakhir. Tempat pelarian jika terjadi sesuatu yang di luar kendali. Aku mempekerjakan firma manajemen aset untuk mengurus semuanya secara diam-diam. Dan gempa ini adalah keadaan di luar kendali itu. Mereka terdiam lagi. Tiba-tiba, ponsel Hilda yang sedang diisi dayanya di meja berdering. Bukan ponsel retak yang biasa ia pakai, tapi ponsel kedua.
Sebuah gawai canggih dan tipis yang tersembunyi di dalam map dokumennya. Ponsel satelit. Hilda mengangkatnya. Halo, sapanya. Suaranya berubah. Tidak ada lagi kelembutan seorang ibu, yang ada adalah nada tegas seorang pimpinan. Iya, Pak Surya. Saya aman. Bagaimana situasinya? Ridwan memperhatikan istrinya. Hilda mendengarkan dengan saksama, wajahnya serius. Saya mengerti, kata Hilda setelah jeda panjang. Pasar saham pasti kacau. Hilda mendengarkan lagi. Alisnya sedikit terangkat. Perusahaan apa yang paling terdampak? Ada jeda. PT Jaya Mandiri, perusahaan konstruksi milik keluarga Doni. Ridwan langsung menegakkan duduknya. Ia mendengar nama kakaknya disebut. Hilda melanjutkan, dan jaminannya apa? Hilda mendengarkan, matanya menyipit. Seluruh aset pribadi direksi, termasuk properti di Bukit Indah atas nama Ibu Anis. Hilda terdiam sejenak. Ridwan bisa melihat roda gigi berputar di kepala istrinya. Wanita yang beberapa jam lalu menangis dalam diam karena dihina, kini terlihat berbeda. Ada kilat tajam di matanya. Pak Surya, kata Hilda dengan suara yang tenang namun mematikan. Saya mau Bapak lakukan sesuatu. Gunakan dana darurat kita. Borong semua saham PT Jaya Mandiri yang jatuh. Beli semua utang mereka dari bank yang memegang jaminan itu. Tapi, Bu Hilda, terdengar suara samar dari telepon, perusahaan itu sudah bangkrut. Itu investasi buruk. Saya tidak sedang berinvestasi, potong Hilda. Saya sedang mengambil alih. Pastikan semua dokumen akuisisi selesai dalam 3 hari. Saya mau rumah itu, kata Hilda. Saya mau perusahaan itu. Saya mau semuanya. Laksanakan. Hilda menutup telepon. Ia menoleh ke Ridwan yang menatapnya dengan mulut sedikit terbuka. Ini adalah hari pertama. 3 hari, pikir Hilda. 3 hari lagi, kubuat mereka menyesali semuanya. Pagi hari pertama setelah gempa, matahari terbit di rumah Ibu Anis dengan cara yang biasa. Sinarnya yang hangat menembus jendela-jendela besar, menerangi ruang makan mewah tempat Ibu Anis sedang sibuk. Berbeda dengan malam sebelumnya yang tegang, pagi ini ia merasa lega. Putranya yang sukses, Doni, dan cucu kesayangannya, Haikal, ada bersamanya. Ia merasa aman dan superior. Ia sudah menyiapkan sarapan besar. Ada nasi goreng spesial, sosis panggang, telur mata sapi, dan jus jeruk segar. Aroma kopi mahal menguar di udara. Ia sama sekali tidak memikirkan Ridwan, Hilda, atau Bintang. Baginya, mereka sudah dihapus dari hidupnya. Ayo, Doni, Feni, Haikal. Sarapan sudah siap, panggil Ibu Anis dengan suara riang. Doni turun dari kamar tamu utama, diikuti Feni yang mengenakan piyama sutra. Haikal berlari-lari kecil, langsung melompat ke pelukan neneknya. Wah, enaknya. Nenek memang paling sayang sama Haikal, kata Feni, sambil duduk dan mengambil sepotong sosis. Ia melirik sinis ke arah Doni. Aku kasihan sekali sama si Ridwan. Pagi-pagi begini mereka makan apa, ya? Pasti antre nasi bungkus di posko pengungsian. Feni tertawa kecil. Ibu Anis yang sedang menuang susu untuk Haikal ikut tersenyum miring. Itulah nasib mereka, Fen, sahut Ibu Anis. Sudah miskin, sombong pula. Si Hilda itu, pakai hijab tapi hatinya pasti busuk. Berani-beraninya dia mau menumpang di rumahku. Ya, tentu saja kutolak. Doni tidak ikut tertawa. Pikirannya tidak tenang. Sejak subuh ia mencoba menghubungi kantornya. Tidak ada yang mengangkat. Ia mencoba menelepon manajer proyeknya, juga tidak tersambung. Jaringan komunikasi di pusat kota lumpuh total. Ia merasa ada yang tidak beres. Sudahlah, Don, makan dulu, kata Feni. Kantor tidak akan lari. Paling-paling retak sedikit. Perusahaanmu kan besar, asuransinya pasti penuh. Doni mencoba mengunyah nasi gorengnya, tapi rasanya hambar. Ia bangkit dan menyalakan televisi besar di ruang keluarga. Saluran berita lokal akhirnya berhasil mengudara. Apa yang mereka lihat membuat sendok di tangan Feni terlepas dan jatuh ke lantai. Berita itu menayangkan rekaman drone. Pusat bisnis kota luluh lantak. Dan yang terparah, rekaman itu menyorot proyek apartemen mewah yang sedang dibangun oleh PT Jaya Mandiri, perusahaan Doni. 2 menara yang hampir jadi itu runtuh sebagian, miring seperti akan ambruk. Di lokasi lain, proyek jembatan yang menjadi tender kebanggaan Doni, retak parah di bagian fondasi. Doni merasakan darahnya surut dari wajah. Proyek-proyek itu adalah nyawa perusahaannya.
Tidak mungkin. Bisiknya. Ponselnya tiba-tiba berdering. Nomor asing. Ia mengangkatnya dengan tangan gemetar. Halo? Doni, ini aku, Rahmat. Itu adalah suara mitra bisnisnya. Kita hancur. Don, hancur. Ban baru saja menelepon. Mereka menarik semua pinjaman kita. Semua? Gempa ini dianggap force majeure. Mereka minta kita bayar lunas semua utang dalam 3 hari. Apa? Teriak Doni, membuat Ibu Anis dan Feni terlonjak kaget. 3 hari? Itu gila. Kita tidak punya uang tunai sebanyak itu. Semua uang ada di proyek. Aku tidak peduli, balas suara di seberang. Aku tidak mau ikut tenggelam. Asetku sendiri sudah habis. Kamu yang paling banyak menjaminkan asetmu, kan? Urus ini sendiri. Panggilan itu ditutup. Doni menatap layar ponselnya dengan nanar. Tangannya gemetar hebat. Ada apa, Don? Jangan bikin ibu takut, tanya Ibu Anis cemas. Feni juga mendekat. Paling soal proyek, kan? Kamu bisa urus, kan, sayang? Doni menatap Feni, lalu beralih ke ibunya. Matanya merah. Semua hancur, Bu, katanya lirih. Perusahaan bangkrut. Bank menarik semua utang. Feni tertawa gugup. Bangkrut? Jangan bercanda, Don. Kita masih punya rumah ini. Kita masih punya tabungan. Kita. Tidak ada, potong Doni. Semua tabungan, semua asetku, sudah jadi jaminan bank. Dan itu tidak cukup. Ibu Anis memegang dadanya. Maksudmu, kita jadi miskin? Doni tidak sanggup menatap mata ibunya. Ia akhirnya mengaku. Lebih buruk dari itu, Bu. Lebih buruk apa lagi? Desak Feni. Doni menarik napas panjang. Untuk mendapatkan pinjaman terbesar buat proyek apartemen itu, aku butuh jaminan tambahan. Asetku sudah tidak cukup. Jadi, aku menjaminkan rumah ini. Keheningan melanda ruang makan mewah itu. Ibu Anis membeku. Feni berhenti bernapas sejenak. Apa katamu? Desis Ibu Anis. Aku memakai sertifikat rumah ibu sebagai jaminan. Ulang Doni, suaranya nyaris tak terdengar. Aku yakin proyeknya akan berhasil. Aku berencana melunasinya tahun depan, dan ibu tidak akan pernah tahu. Anak kurang ajar, jerit Feni. Ia memukul dada suaminya. Kamu mempertaruhkan rumah ibu? Kamu gila, Doni. Kalau rumah ini disita, kita mau tinggal di mana? Aku tidak tahu, bentak Doni, mendorong istrinya. Aku pikir ini aman. Tidak ada yang aman. Tiba-tiba Ibu Anis berteriak. Suaranya melengking tinggi, penuh kengerian. Rumahku tidak boleh diambil. Ia berlari ke brankas tersembunyi di balik lukisan, membukanya dengan tangan gemetar. Ia menarik map sertifikat rumahnya. Ini rumahku, milikku. Tidak ada yang boleh mengambilnya. Tepat pada saat itu, ponsel Doni berdering lagi. Kali ini email masuk. Notifikasi resmi dari bank. Pinjaman telah dinyatakan gagal bayar. Proses penyitaan aset jaminan akan segera dimulai. Aset itu, 1 unit properti di Kompleks Bukit Indah, atas nama Ibu Anis. Mereka diberi waktu 3 hari untuk merespons sebelum eksekusi dilakukan. Kita akan jadi gelandangan. Isak Feni, jatuh terduduk di lantai. Bagaimana ini, Bu? Teriak Doni, suaranya pecah putus asa. Apa yang harus kita lakukan? Ibu Anis menatap sertifikat di tangannya. Rumah yang ia banggakan. Rumah yang ia gunakan untuk menghina Hilda dan Bintang. Rumah yang ia sebut penuh. Kini, rumah itu akan benar-benar kosong, diambil paksa darinya. Kaki Ibu Anis lemas. Pandangannya kabur. Ia tidak bisa menerima kenyataan ini. Ia akan menjadi lebih miskin dari Hilda, menantunya yang ia hina. Dunia di sekelilingnya berputar. Ia terhuyung, lalu ambruk ke lantai marmer yang dingin, pingsan. Sementara kepanikan dan kehancuran melanda rumah Ibu Anis, suasana di villa rahasia di atas bukit sangat kontras. Hari kedua setelah gempa, Hilda sudah beraktivitas sejak fajar. Dia tidak lagi terlihat seperti korban bencana yang kebingungan. Pagi itu, dia mengenakan blus katun sederhana dan celana panjang longgar yang ia temukan di lemari pakaian besar di kamar mereka. Hijab instan yang praktis membingkai wajahnya yang tampak tenang dan fokus. Ridwan terbangun dan mendapati istrinya sudah tidak ada di sampingnya. Ia menemukan Hilda di ruang kerja villa. Ruangan itu terlihat seperti pusat komando.
Beberapa layar besar di dinding menampilkan grafik pasar saham yang kacau balau, siaran berita dari berbagai saluran internasional, dan data-data yang terus bergerak. Hilda sedang melakukan panggilan video konferensi. Di layar utama, tampak wajah seorang pria parubaya yang rapi dan profesional. Itu Pak Surya, manajer investasi kepercayaan keluarga Hilda. Selamat pagi, Bu Hilda, sapa Pak Surya. Saya turut berduka atas bencana yang terjadi. Syukurlah ibu dan keluarga aman. Terima kasih, Pak Surya, jawab Hilda. Suaranya datar dan lugas. Kita tidak punya banyak waktu. Langsung ke pokok masalah. Bagaimana status PT Jaya Mandiri? Ridwan berdiri diam di ambang pintu, hanya mendengarkan. Dia merasa seperti melihat sisi lain dari istrinya. Ini bukan Hilda yang biasa menawar harga tempe di pasar. Ini adalah seorang pemimpin yang mengendalikan situasi. Sesuai instruksi ibu tadi malam, lapor Pak Surya, saham PT Jaya Mandiri anjlok 92% saat pembukaan pasar darurat tadi. Tim kami sudah berhasil memborong hampir 60% saham yang beredar di publik. Kita sekarang pemegang saham mayoritas. Bagus, kata Hilda. Bagaimana dengan utangnya? Bank-bank kreditur panik. Mereka tahu aset perusahaan hancur. Mereka setuju menjual bundel utang utama PT Jaya Mandiri kepada kita. Kita berhasil membelinya dengan harga 30 sen untuk setiap dolarnya. Singkatnya, Bu, kita sekarang bukan hanya pemilik perusahaan itu, kita juga kreditur utama mereka. Hilda mengangguk pelan. Itu artinya, Pak Surya tersenyum tipis, seluruh jaminan atas utang itu sekarang menjadi milik kita. Termasuk properti di Bukit Indah atas nama Ibu Anis. Ridwan menahan napas. Begitu cepat. Dalam waktu kurang dari 24 jam, nasib keluarganya telah berbalik 180 derajat. Pak Surya, kata Hilda lagi, nadanya melembut sesaat. Perusahaan itu pasti punya banyak karyawan. Saya tidak mau mereka ikut jadi korban karena keserakahan pemiliknya. Pastikan dana talangan siap. Gaji seluruh karyawan kecil dan staf operasional harus dibayar penuh, bulan ini juga. Utamakan mereka. Ridwan tersenyum bangga. Di tengah amarah dan kekuasaannya, Hilda tidak kehilangan hatinya. Baik, Bu, akan segera kami laksanakan, kata Pak Surya, rasa hormatnya pada klien mudanya itu semakin besar. Selanjutnya, Bu? Selanjutnya, mata Hilda kembali menajam. Saya mau Bapak bekukan semua aset pribadi atas nama Doni dan Feni. Saya tahu mereka pasti punya rekening tersembunyi. Lacak semuanya. Tapi jangan lakukan atas nama saya atau perusahaan kita. Gunakan perusahaan cangkang kita di Singapura. Biarkan mereka merasa diserang dari semua sisi. Biarkan mereka tidak tahu siapa musuh mereka. Dimengerti, Bu. Kami akan mulai proses audit dan pembekuan asetnya. Satu hal lagi, tambah Hilda. Saya akan bertemu mereka besok. Di hari ketiga. Siapkan tim legal. Atur pertemuan di kantor pusat PT Jaya Mandiri. Undang Tuan Doni dan Ibu Anis untuk bertemu dengan pemilik baru. Atas nama sebut saja, Investor Grup Nusantara. Biarkan mereka datang dan memohon. Baik, Bu. Undangan akan segera dikirimkan. Panggilan berakhir. Hilda akhirnya bersandar di kursinya, memijat pelipisnya. Ridwan melangkah masuk, membawakan segelas air putih. Aku tidak tahu harus berkata apa. Hilda, kata Ridwan pelan. Ia meletakkan gelas itu di meja. Kamu luar biasa. Hilda mendongak menatap suaminya. Ekspresi tegasnya luntur, berganti kelelahan. Aku harus melakukan ini, Mas, katanya lirih. Tadi malam, saat Ibu Anis meneriakkan kata, penuh, di depan wajah kita, di depan bintang yang kedinginan aku bersumpah. Aku bersumpah tidak akan pernah membiarkan keluarga kita direndahkan seperti itu lagi. Aku tahu, Ridwan berlutut di samping kursi Hilda, menggenggam tangannya. Aku merasa tidak berguna. Seharusnya aku yang melindungi kalian. Kamu sudah melindungi kami, Mas, kata Hilda tegas. Kamu melindungiku dari kemiskinan hati. Kamu memberiku cinta yang tulus. Kamu memberiku bintang. Itu lebih berharga dari semua uang ini. Uang ini hanya alat, lanjut Hilda. Selama ini aku menyimpannya. Tapi sekarang, alat ini akan kugunakan. Untuk membangun kembali, dan untuk memberi pelajaran. Tiba-tiba, terdengar tawa dari luar ruang kerja. Mereka berdua menoleh. Bintang berlari kecil di koridor. Ia sudah mandi,
memakai pakaian baru yang nyaman. Ia menemukan ruang bermain yang tersembunyi di dalam villa, penuh dengan mainan-mainan mahal yang belum pernah ia lihat. Ayah, ibu, lihat, Bintang dapat robot besar. Serunya gembira, memamerkan mainan barunya. Rasa takutnya akan gempa dan penghinaan tadi malam sudah hilang, tergantikan oleh kebahagiaan murni seorang anak kecil. Ridwan dan Hilda saling berpandangan. Inilah alasan mereka melakukan semua ini. Untuk tawa Bintang. Untuk masa depan mereka. Hilda berdiri. Hari kedua masih panjang. Masih banyak yang harus ia siapkan. Pertemuan besok akan menjadi puncaknya. Sisa hari pertama dan sepanjang hari kedua di rumah Ibu Anis berlalu seperti dalam mimpi buruk yang panjang. Setelah Ibu Anis pingsan, Doni dan Feni dengan panik berhasil menyadarkannya. Tetapi kesadaran hanya membawa kembali kengerian itu. Ibu Anis tidak lagi berteriak. Ia hanya duduk diam di sofa bludrunya yang mahal, memeluk map berisi sertifikat rumahnya. Ia memandangi sertifikat itu seolah benda itu adalah jimat yang bisa membatalkan malapetaka. Matanya kosong. Sesekali ia bergumam sendiri, "Rumahku, ini rumahku." Feni, setelah histeris dan menyalahkan Doni selama 1 jam penuh, akhirnya kelelahan. Ia menangis di sudut ruangan, membayangkan semua tas bermerek dan perhiasannya akan disita. Ia membayangkan hidup di kontrakan sempit. Ia membayangkan menjadi miskin seperti Hilda, dan bayangan itu membuatnya semakin mual. Haikal, putra mereka, merasakan ketegangan itu. Ia tidak lagi ceria. Ia hanya duduk diam di dekat ibunya, bingung dan takut melihat keluarganya hancur. Doni adalah yang paling kacau. Wajah sombong dan percaya dirinya telah lenyap, digantikan oleh keputusasaan seorang pria yang kalah. Ia menghabiskan sepanjang hari kedua dengan ponsel menempel di telinga. Ia menelepon setiap orang yang ia kenal. Rekan bisnis, teman-teman sosialitanya, bahkan beberapa pejabat yang pernah ia suap untuk memenangkan tender. Hasilnya sama. Nihil. Berita tentang runtuhnya PT Jaya Mandiri sudah tersebar seperti api. Tidak ada yang mau berurusan dengannya. Namanya sudah tercoret. Lebih buruk lagi, saat ia mencoba mengakses rekening pribadinya dan rekening Feni, semuanya dibekukan. Akses ditolak. Silakan hubungi bank Anda. Ia menelepon bank, tetapi mereka hanya memberinya jawaban birokrasi yang berbelit-belit. Mereka bilang ada audit mendadak terkait aktivitas mencurigakan dari kreditur di Singapura. Doni tidak mengerti. Singapura? Sejak kapan ia punya urusan dengan investor Singapura? Ia merasa seperti sedang dijepit dari segala arah, oleh musuh yang tidak terlihat. Sudah tidak ada harapan, Don? Tanya Feni lirih, suaranya parau karena menangis. Doni melempar ponselnya ke sofa. Semua membuangku. Semua? Mereka lupa siapa yang membayar minuman mereka selama ini. Ini semua salahmu, jerit Feni lagi, tenaganya kembali. Kalau saja kamu tidak serakah. Kalau saja kamu tidak menjaminkan rumah ibu. Diam, Feni, bentak Doni. Menyalahkanku tidak akan mengembalikan uang kita. Pertengkaran mereka terhenti ketika sebuah email masuk ke laptop Doni. Email itu adalah satu-satunya notifikasi yang berhasil lolos dari pembekuan. Pengirimnya adalah Divisi Restrukturisasi Aset, Investor Grup Nusantara. Jantung Doni berdebar kencang. Ia membaca email itu dengan napas tertahan. Ibu Anis dan Feni ikut mendekat, membaca dari balik bahunya. Email itu singkat dan formal. Isinya memberitahukan bahwa seluruh bundel utang PT Jaya Mandiri, termasuk semua jaminan yang terkait, telah diakuisisi penuh oleh investor grup Nusantara. Kabar ini membuat mereka lemas. Habis sudah. Utang mereka kini dimiliki oleh entitas baru yang misterius. Tapi kemudian mereka membaca kalimat berikutnya. Sehubungan dengan transisi ini, kami mengundang Tuan Doni selaku Direktur Utama PT Jaya Mandiri dan Ibu Anis selaku pemilik agunan, untuk hadir dalam pertemuan besok pagi, pukul 9 tepat. Pertemuan akan diadakan di kantor pusat PT Jaya Mandiri, ruang rapat Dewan Direksi. Keheningan melanda ruangan. Apa artinya ini, Don? Bisik Ibu Anis, secercah harapan muncul di matanya yang sembab. Doni membaca email itu lagi. Diakuisisi, bukan disita. Investor ini membeli utangnya. Itu artinya investor ini mungkin tertarik untuk menyelamatkan perusahaannya. Mereka mengundang kita bicara, kata Doni, suaranya bergetar. Mereka tidak langsung mengirim surat sita. Mereka mau bertemu. Feni langsung berdiri tegak. Benar? Investor Grup Nusantara. Namanya terdengar besar. Mungkin mereka melihat potensi di perusahaanmu.
Mereka membeli perusahaanmu yang bangkrut, Don. Harapan palsu itu menyebar dengan cepat. Mereka salah menafsirkan undangan eksekusi itu sebagai undangan negosiasi. Mereka pikir ini adalah kesempatan kedua. Ya, Tuhan, desis Ibu Anis. Ia meletakkan sertifikat rumahnya di meja. Masih ada jalan. Masih ada harapan. Suasana langsung berubah. Kepanikan berganti menjadi persekongkolan putus asa. Doni, kata Ibu Anis, matanya yang tadi kosong kini menyala licik. Besok adalah penentuan nasib kita. Kamu harus terlihat meyakinkan. Kamu harus merayu investor ini. Siapapun dia. Benar, Don, timpal Fanny, buru-buru menghapus jejak air matanya. Pakai setelanmu yang paling mahal. Yang dari Italia itu. Kita harus tunjukkan kalau kita masih berkelas. Kita bukan pengemis. Aku akan bilang apa? Tanya Doni, otaknya mulai berputar. Aku akan bilang apa untuk meyakinkan mereka agar tidak menyita rumah ibu. Katakan apa saja, kata Ibu Anis. Sujud padanya kalau perlu. Mohon belas kasihan. Bilang rumah ini satu-satunya peninggalan almarhum ayahmu. Bilang ini warisan keluarga yang tidak ternilai harganya. Ironisnya, ia tidak ingat pernah mengatakan hal yang sama sekali berbeda pada Ridwan 2 malam lalu. Katakan kamu akan bekerja untuknya tanpa dibayar. Asal rumah ini selamat, rencana Doni. Kita harus membuatnya iba. Kita harus terlihat sebagai korban gempa yang malang, yang perusahaannya hancur karena bencana. Malam itu, mereka tidak tidur. Mereka sibuk merencanakan strategi. Mereka berlatih kata-kata. Doni menyiapkan setelan terbaiknya. Fanny menyetrika kemejanya. Ibu Anis bahkan menyiapkan dokumen-dokumen rumah, berharap bisa menunjukkannya sebagai bukti sentimental. Mereka akan pergi ke pertemuan itu, siap untuk memohon, merayu, dan bersujud. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berjalan lurus ke dalam penghakiman yang telah disiapkan oleh Hilda. Pukul 8:30 pagi, hari ketiga setelah gempa. Sebuah taksi online berhenti di depan lobi kantor pusat PT Jaya Mandiri. Gedung itu tampak kusam. Kaca-kaca di lantai bawah retak di beberapa tempat, dan debu sisa gempa masih menutupi sebagian besar permukaannya. Namun, pintu masuk utama tampak bersih dan dijaga oleh 2 petugas keamanan berseragam baru yang terlihat tegap dan asing. Doni, Fanny, dan Ibu Anis keluar dari taksi. Mereka bertiga tampak kontras dengan lingkungan sekitar. Doni mengenakan setelan paling mahalnya, Fanny memakai riasan tebal untuk menutupi matanya yang bengkak, dan Ibu Anis mengenakan pakaian terbaiknya, memeluk tas tangan yang berisi sertifikat rumah. Wajah mereka pucat, tegang, dan penuh harap cemas. Petugas keamanan itu memeriksa nama mereka di daftar tamu digital. Tuan Doni dan Ibu Anis sudah ditunggu di lantai 20. Ruang rapat Dewan Direksi. Silakan lewat sini. Mereka diantar melewati lobi yang terasa dingin dan sepi. Karyawan lama Doni tidak terlihat. Lift membawa mereka naik dalam keheningan yang menyesakan. Ingat, Don, bisik Ibu Anis, tundukkan wajahmu, tunjukkan rasa hormat. Kita harus dapatkan simpati mereka. Doni hanya mengangguk kaku. Jantungnya berdebar begitu kencang, hingga ia takut orang lain bisa mendengarnya. Pintu lift terbuka di lantai 20. Seorang wanita muda berpenampilan profesional, yang jelas bukan sekretaris Doni, menyambut mereka. Selamat pagi. Silakan ikuti saya. Pimpinan kami sedang dalam perjalanan. Mereka diantar ke ruang rapat Dewan Direksi. Ruangan itu besar, dengan meja kayu solid panjang di tengahnya dan jendela-jendela besar yang menampilkan pemandangan kota yang terluka. Di ujung meja, beberapa botol air mineral mahal dan gelas kristal sudah tertata rapi. Mereka dipersilakan duduk di salah satu sisi meja. Dan kemudian, mereka menunggu. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Ibu Anis terus meremas-remas pegangan tasnya. Fanny mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja. Doni mencoba terlihat tenang, tetapi keringat dingin membasahi keningnya. Pukul 9 tepat. Terdengar suara langkah kaki teratur di koridor luar. Pintu ruang rapat yang tinggi itu terbuka lebar. Doni, Ibu Anis, dan Fanny serentak berdiri. Mereka memasang senyum paling hormat, paling memelas, paling tunduk yang bisa mereka buat. Mereka siap menyambut investor kaya raya yang akan menentukan nasib mereka. Pintu terbuka penuh. Masuklah 2 orang pria berjas gelap yang tampak seperti pengacara. Diikuti oleh seorang pria parubaya yang rapi, yang Doni kenali sebagai salah satu manajer investasi paling disegani di kota, Pak Surya. Tapi bukan mereka yang memimpin rombongan. Di depan mereka, berjalan dengan langkah tenang dan penuh percaya diri,
adalah seorang wanita. Wanita itu mengenakan setelan bisnis muslimah berwarna biru tua yang dijahit sempurna, memancarkan aura profesional dan mahal. Hijabnya ditata rapi dan elegan. Wajahnya tenang, namun matanya tajam. Butuh 3 detik bagi otak Doni dan Ibu Anis untuk memproses siapa yang mereka lihat. Senyum di wajah mereka membeku, lalu luntur. Mata mereka membelalak ngeri. Feni ternganga, tangannya menutup mulut. Hilda? Suara Doni keluar seperti bisikan serak. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Ibu Anis tergagap. Kamu salah satu staf kebersihan yang selamat? Kamu salah panggil orang. Ia menoleh ke arah pengacara di belakang Hilda. Kami di sini untuk bertemu pemilik baru. Investor Grup Nusantara. Hilda tidak tersenyum. Ia tidak menunjukkan emosi apapun. Ia berjalan lurus, melewati mereka. Pak Surya menarik kursi di ujung meja, kursi pimpinan, kursi yang biasa diduduki Doni. Hilda duduk di kursi itu dengan tenang. Ia meletakkan sebuah map tipis di atas meja di depannya. Kedua pengacara berdiri di belakangnya. Pak Surya berdiri di sampingnya. Ruangan itu sunyi senyap. Hilda akhirnya mengangkat wajahnya. Ia menatap lurus ke mata Ibu Anis. Lalu ke Doni. Lalu ke Feni. Tatapannya dingin, tajam, dan penuh kuasa. Saya, jawab Hilda. Suaranya jelas dan bergema di ruangan besar itu. Saya yang mengundang kalian. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Doni mulai gemetar. Feni mundur selangkah. Perkenalkan, lanjut Hilda. Saya Hilda. Pemilik baru perusahaan ini. Pemilik investor Grup Nusantara. Kaki Ibu Anis lemas. Ia ambruk kembali ke kursinya, memegangi dadanya. Ini tidak mungkin. Ini mimpi buruk. Dan, Hilda menambahkan, suaranya kini seperti bilah es, saya adalah pemilik baru atas semua utang kalian. Termasuk, ia menunjuk tas di pangkuan Ibu Anis, jaminan rumah yang sedang ibu peluk itu. Keheningan yang pecah di ruang rapat itu terasa lebih berat daripada reruntuhan gedung. Doni, Feni, dan Ibu Anis serempak mundur selangkah. 3 orang itu menatap Hilda seolah mereka baru saja melihat hantu. Hantu yang tiba-tiba bangkit dari kubur kemiskinan dan kini duduk di singgasana kekuasaan. Feni adalah yang pertama pulih dari keterkejutan, dan reaksinya adalah penyangkalan yang histeris. Bohong, pekiknya, telunjuknya yang terawat menuding lurus ke arah Hilda. Kamu pasti bohong. Kamu pasti asistennya. Kamu disuruh berpura-pura, kan? Kamu mau menipu kami. Feni tertawa, tetapi suaranya terdengar seperti ringkikan panik. Mana mungkin perempuan miskin sepertimu punya semua ini? Don, katakan padanya. Katakan dia bohong. Doni tidak berkata apa-apa. Ia tidak bisa. Ia seorang pengusaha. Ia tahu tatapan mata seorang pemilik. Dan tatapan mata Hilda saat ini adalah tatapan mata predator di puncak rantai makanan. Tatapan yang ia miliki dulu, kini hilang, dan berpindah ke wanita yang sedang ia pandangi. Hilda. Bisik Ibu Anis. Namanya keluar dari bibir mertuanya itu seperti racun. Apa maksud semua ini? Kamu menjebak kami? Hilda tidak menjawab mereka. Ia menatap lurus ke arah Doni. Anda diundang ke sini, Tuan Doni, bukan untuk berdebat, kata Hilda, suaranya tetap tenang dan profesional, seolah berbicara dengan orang asing. Anda di sini untuk mendengarkan status aset Anda. Pak Surya, silakan. Pak Surya melangkah maju sedikit, memegang tablet digital. Ia berdehem. Sesuai dokumen yang sah, Pak Surya memulai, per hari ini, pukul 8 pagi, investor Grup Nusantara, yang diwakili oleh Ibu Hilda sebagai Presiden Direktur, telah secara legal mengambil alih 100% kepemilikan PT Jaya Mandiri, beserta seluruh aset dan liabilitasnya. Pak Surya menggulir layarnya. Liabilitas ini, lanjutnya, mencakup pinjaman sindikasi sebesar jumlahnya sangat besar yang dijamin secara pribadi oleh Anda, Tuan Doni. Pak Surya menatap Doni. Itu artinya, seluruh rekening pribadi Anda, rekening istri Anda, Feni, semua saham di perusahaan lain, 2 mobil mewah Anda, dan sebuah apartemen di Singapura, kini statusnya dibekukan dan akan disita untuk menutupi kerugian perusahaan yang Anda sebabkan. Feni terkesiap. Ia memegangi lehernya seolah kehabisan napas. Semua hilang. Dan, Pak Surya melanjutkan tanpa jeda, jaminan utang terbesar adalah properti di Bukit Indah atas nama Ibu Anis. Properti itu juga, secara hukum,
kini menjadi milik penuh investor grup Nusantara. Tidak, jerit Ibu Anis. Ia melompat dari kursinya. Ia berlari ke arah meja, membanting tasnya. Ia mengeluarkan map sertifikat rumahnya yang sudah lecek. Ini rumahku. Aku tidak pernah menjualnya. Ini sertifikatnya. Atas namaku, Anis. Pengacara Hilda yang sedari tadi diam, melangkah maju. Ibu Anis, katanya dengan suara datar, sertifikat itu sudah tidak berlaku. Tanda tangan ibu ada di dokumen penjaminan utang yang ditandatangani putra ibu. Saat putra ibu gagal bayar, dan kami membeli utang itu, jaminan itu jatuh ke tangan kami. Rumah itu bukan lagi milik ibu. Ibu Anis memandang sertifikat di tangannya, lalu memandang pengacara itu. Ia tidak mengerti bahasa hukum. Ia hanya mengerti satu hal. Rumahnya hilang. Doni, raungnya, berbalik menghadap putranya. Kamu bilang ini aman. Kamu bilang ini hanya sementara. Kamu membunuh ibumu, Doni? Ia memukuli dada Doni dengan membabi buta. Doni hanya diam menerima pukulan ibunya, matanya menatap kosong ke lantai. Ia hancur. Dalam 3 hari, ia berubah dari seorang taipan menjadi gelandangan. Feni, melihat suaminya yang sudah kalah, segera mengubah taktik. Ia tahu satu-satunya orang yang berkuasa di ruangan ini adalah Hilda. Ia merapikan rambutnya, berjalan pelan ke arah Hilda, dan memasang senyum paling manis yang ia bisa. Hilda sayang, katanya dengan suara yang dibuat-buat lembut. Aku tidak menyangka, kamu hebat sekali. Sungguh, aku selalu tahu ada sesuatu yang istimewa darimu. Hilda hanya menatapnya tanpa ekspresi. Feni melanjutkan, lihat ini semua pasti salah paham. Kamu kan adik iparku. Kita keluarga, kan? Ridwan ya, di mana Ridwan? Dia pasti senang sekali dengan semua ini. Kita bisa selesaikan ini baik-baik. Kamu tidak mungkin sejahat itu, kan? Keluarga? Hilda akhirnya angkat bicara. Satu kata itu menghentikan semua drama di ruangan itu. Hilda memandang Feni, lalu beralih ke Doni, dan terakhir, ia menatap lekat Ibu Anis yang kini terdiam, gemetar. Keluarga, katamu? Suara Hilda pelan, namun setiap katanya terasa tajam. 3 hari yang lalu, kata Hilda, saat gempa baru saja meruntuhkan rumah kami. Saat aku, suamiku, dan anak laki-lakiku yang baru berumur 5 tahun, datang ke rumah kalian. Mata Hilda menyipit. Kami datang mencari perlindungan. Anakku, Bintang, kedinginan dan ketakutan. Ibu Anis mulai gemetar hebat. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Hilda itu. Apa yang Anda katakan malam itu, Ibu Anis? Tanya Hilda. Suaranya masih pelan, tapi menuntut. Saya tidak salah dengar, kan? Anda berteriak di depan wajah kami. Hilda menirukan suara Ibu Anis dengan dingin. Tidak bisa. Rumahku penuh. Sudah tidak ada tempat lagi untuk mereka. Keheningan total. Doni dan Feni menatap ngeri ke arah Ibu Anis. Dan Anda, Hilda menatap Ibu Anis lurus di mata, Anda menunjuk cucu Anda sendiri, Bintang. Anda bilang dia dan saya hanya akan membuat repot dan kotor. Anda bilang, Anda tidak mau rumah Anda diisi orang miskin. Wajah Ibu Anis pucat pasi. Ia tidak bisa bernapas. Hilda aku hilaf aku. Lalu, Hilda melanjutkan, putra kesayangan Anda, Doni, dan istrinya, Feni, datang. Dan apa yang Anda katakan? Sini, nak, masih ada banyak kamar kosong. Ada ruang bermain juga buat cucu ibu tersayang. Setiap kata ditekan oleh Hilda, menghantam Ibu Anis seperti batu. Malam itu, kata Hilda, kalian tidak hanya menolak kami. Kalian menghina kami saat kami berada di titik terendah. Kalian membiarkan seorang anak kecil kedinginan di luar gerbang, hanya karena ibunya kalian anggap miskin. Ibu Anis akhirnya hancur. Ia jatuh berlutut di lantai marmer yang dingin. Ampun, Hilda. Ampun. Ia menangis, merangkak, mencoba memegang kaki Hilda. Maafkan ibu. Aku salah. Aku dibutakan harta. Jangan ambil rumahku. Aku mohon. Itu satu-satunya yang kupunya. Kamu boleh hukum aku. Tapi jangan ambil rumahku. Doni, melihat ibunya bersujud, ikut berlutut. Hilda adikku. Aku mohon. Lupakan semua yang terjadi. Aku akan lakukan apa saja. Aku akan jadi bawahanmu. Aku akan bekerja untukmu seumur hidup. Tapi tolong, jangan buat ibu kami jadi gelandangan. Hilda menatap 3 orang yang kini berlutut di depannya.
Pemandangan itu tidak memberinya kepuasan. Hanya rasa muak. Ia berdiri dari kursinya. Ia berjalan ke jendela besar, membelakangi mereka. Ia melihat kota yang terluka di bawah. Anda salah, Ibu Anis, kata Hilda pelan. Anda bilang rumah Anda penuh. Tapi Anda bohong. Hilda berbalik. Wajahnya dingin dan tak terbaca. Secara hukum, rumah itu sekarang milik saya. Perusahaan ini milik saya. Semua yang kalian punya, kini milik saya. Kalian tidak punya apa-apa lagi selain pakaian yang kalian kenakan. Ia berhenti sejenak, membiarkan kenyataan pahit itu meresap. Saya bisa saja mengusir kalian sekarang juga. Membiarkan kalian merasakan apa yang Bintang rasakan malam itu. Menjadi gelandangan tanpa tempat berteduh. Ibu Anis, Doni, dan Feni menahan napas. Tapi, lanjut Hilda. Saya tidak akan melakukannya. Secercah harapan muncul di mata mereka. Saya punya rencana lain untuk kalian. Dan untuk rumah itu. Harapan yang baru saja mekar di hati Ibu Anis, Doni, dan Feni langsung layu ketika mendengar nada bicara Hilda. Ini bukan nada belas kasihan. Ini adalah nada seorang hakim yang akan membacakan putusan. Pertama-tama, kata Hilda sambil berjalan kembali ke kursinya, namun ia tidak duduk. Ia berdiri di sana, menjulang di atas mereka. Kalian tidak akan tinggal di villa saya. Tempat itu adalah rumah saya dan keluarga saya. Tempat itu bersih. Dan saya tidak mau tempat itu kotor, katanya, membalas hinaan Ibu Anis kata per kata. Feni dan Ibu Anis tersentak. Wajah mereka memerah karena malu yang luar biasa. Kedua, untuk Anda, Doni, Hilda menatap kakak iparnya yang masih berlutut. Anda bilang Anda mau bekerja untuk saya. Baik, tawaran diterima. Doni mengangkat kepalanya, bingung. Mulai besok, kata Hilda, PT Jaya Mandiri akan saya bubarkan. Saya akan membentuk perusahaan baru dari aset-aset yang tersisa. Sebuah perusahaan konstruksi sosial yang fokusnya membangun kembali rumah-rumah korban gempa dengan biaya murah. Dan Anda, mata Hilda menyorot tajam, akan menjadi staf administrasi di divisi logistik. Anda akan mengurus pencatatan keluar masuk semen dan paku. Doni ternganga. Dari direktur utama menjadi tukang catat paku. Gaji Anda, lanjut Hilda, adalah UMR. Tidak ada tunjangan. Tidak ada mobil perusahaan. Tidak ada ruang kerja pribadi. Anda akan bekerja di kubikel sempit bersama 20 staf lainnya. Ambil tawaran ini, atau saya pastikan nama Anda masuk daftar hitam di seluruh asosiasi konstruksi di negara ini. Anda tidak akan pernah bisa membangun toilet sekalipun. Doni menelan ludah. Itu adalah hukuman yang lebih kejam dari penjara. Itu adalah penghancuran total harga dirinya. Tapi pilihan lainnya adalah kelaparan. Saya terima. Desisnya, suaranya pecah. Feni memekik pelan. Hidupnya yang mewah sudah berakhir. Ia harus hidup dengan gaji UMR. Bagus, kata Hilda. Sekarang, Anda, Ibu Anis. Hilda berbalik menghadap ibu mertuanya. Ibu Anis adalah inti dari semua rasa sakitnya. Untuknya, Hilda telah menyiapkan sesuatu yang istimewa. Anda sangat mencintai rumah Anda, bukan? Anda takut kehilangannya? Ibu Anis mengangguk cepat, air matanya mengalir. Tolong, Hilda jangan. Saya tidak akan mengambil rumah itu dari Anda, kata Hilda. Ibu Anis terbelalak. Maksudku? Saya tidak akan menjualnya, lanjut Hilda. Saya akan merenovasinya. Saya akan mengubahnya. Hilda berhenti sejenak. Ibu bilang rumah ibu penuh, kan? Sekarang, saya akan membuatnya benar-benar penuh. Saya akan mengubah rumah mewah itu, kata Hilda dengan suara yang jelas dan mantap, menjadi panti asuhan. Tempat penampungan khusus untuk anak-anak yang kehilangan orang tua mereka dalam gempa. Rumah itu akan saya namai, Rumah Harapan Bintang. Rumah itu akan dipenuhi puluhan anak-anak. Mereka akan berlarian di lantai marmernya. Mereka akan bermain di ruang tamu mewahnya. Mereka akan berisik, dan mungkin, sedikit kotor. Ibu Anis tidak mengerti. Lalu, aku di mana? Oh, Anda tetap di sana, kata Hilda. Saya tidak akan mengusir Anda. Anda boleh tinggal di rumah itu. Harapan Ibu Anis muncul lagi, tapi Hilda langsung menghancurkannya. Anda akan dapat satu kamar. Kamar pembantu di sebelah dapur. Ukurannya 3 kali 3 meter. Cukup untuk satu kasur. Apa? Feni menjerit. Anda akan tinggal di sana, Hilda melanjutkan, mengabaikan Feni,
Tapi Anda tidak bisa tinggal gratis. Anda harus bekerja untuk mendapatkan makanan Anda. Mata Ibu Anis melebar ngeri. Mulai sekarang, kata Hilda, Anda akan jadi salah satu juru masak di dapur panti asuhan itu. Anda akan bangun setiap jam 4 pagi. Anda akan memasak untuk semua anak-anak itu. Anda akan membersihkan piring-piring kotor mereka. Anda akan melayani anak-anak yang Anda anggap repot, itu selama sisa hidup Anda. Di rumah Anda sendiri. Inilah karmanya. Bukan diusir, tapi dipenjara di dalam istananya sendiri. Dipaksa melayani orang-orang yang paling ia hina. Dipaksa melihat rumah kebanggaannya diisi oleh tawa anak-anak yang bukan cucu kesayangannya. Ibu Anis ambruk terduduk. Ia tidak menangis. Ia hanya tertawa. Tawa kering yang menakutkan. Tawa orang yang sudah kehilangan akal sehatnya. Fanny dan Doni menatapnya dengan ngeri. Mereka tahu, hukuman ini lebih buruk dari kematian. 2 bulan kemudian. Pemandangan di villa di atas bukit sangat damai. Bintang sedang menggambar di teras, diawasi oleh Ridwan. Ridwan memutuskan untuk tidak mengambil posisi apapun di perusahaan Hilda. Sebagai gantinya, ia kini mengepalai divisi teknis di Yayasan Bintang Mandiri, sebuah organisasi nirlaba yang didanai penuh oleh Hilda. Ia memimpin tim relawan, menggunakan keahlian teknisinya untuk membangun kembali rumah-rumah warga di lingkungan lamanya, satu persatu. Ia menemukan kebahagiaan sejati dalam membantu sesama. Hilda keluar dari ruang kerjanya, membawa 2 cangkir teh. Ia duduk di samping Ridwan, meletakkan kepalanya di bahu suaminya. Hijabnya yang sederhana bergoyang lembut ditiup angin. "Bagaimana hari ini, Mas?" tanyanya. "Melelahkan," jawab Ridwan sambil tersenyum. "Tapi rumah Pak RT sudah hampir selesai. Kamu harus lihat wajahnya tadi." Mereka berdua tersenyum. Dari jauh di bawah bukit, di kawasan Bukit Indah, rumah Harapan Bintang sudah beroperasi penuh. Papan nama besar terpampang di bekas gerbang mewah itu. Suara tawa anak-anak terdengar riuh. Di dalam, di sebuah kubikel sempit di kantor administrasi yang pengap, Doni sedang sibuk menginput data stok semen, keningnya berkerut. Seorang manajer muda menepuk bahunya. "Lembur ya, Pak Doni, malam ini ada kiriman bata datang." Doni hanya mengangguk pasrah. Di dapur panti yang besar dan sibuk, seorang wanita tua dengan rambut berantakan dan apron kotor sedang mengaduk panci sup raksasa. Wajahnya kuyu dan kosong. "Cepat sedikit, Bu Anis," tegur kepala juru masak. "Anak-anak sudah lapar." Ibu Anis hanya mengaduk lebih cepat, tanpa emosi, di dalam rumah yang dulu miliknya. Di balkon villa, Ridwan memeluk Hilda. "Kamu yakin ini keadilan?" tanyanya pelan. Hilda menatap matahari terbenam yang mewarnai langit. "Ini adalah awal yang baru, Mas. Untuk kita, dan untuk mereka. Mereka sudah mendapatkan apa yang mereka tabur. Dan kita," ia tersenyum, "kita mendapatkan apa yang pantas kita dapatkan." Mereka memandang Bintang yang berlari memeluk kaki mereka. Mereka adalah keluarga. Utuh, kuat, dan akhirnya, benar-benar aman.